Mas Iksan ada? Mas Iksan ada di sini? Oke, Mas Iksan Bahari, mahasiswa ya? Yes, mahasiswa. Makassar. Luar biasa. Ya, Mas Iksan untuk yang ini, saya rasa masih terlalu mentah. So, saya tidak bisa terlalu komen apa-apa ini. Ya, tapi saya lebih bisa komen yang satunya. Jadi lebih baik saya komen yang ini ya. Kalau yang ini terlalu mentah banget. Nanti kalau saya komen habis banget ini. Waktunya habis banget. Ya. Jadi saya bahas yang ini. Kalau yang ini, ya, sebetulnya sudah lumayan. Ya, sebetulnya sudah lumayan. Kenapa? Ini coba saya curve aja. Cuman saya curve begini aja, hasilnya udah beda nih. Ya, jadi kebanyakan balik lagi, kesalahan terbesarnya artis-artis di Indo adalah takut sama terang semua. Ya, padahal juga selalu mengatakan takut terhadap shadow, terhadap bagian gelap. Tapi ujung-ujungnya takut terang. Nah, coba diginiin aja saudara udah menarik sebetulnya. Ya, ya secara lighting sih saya enggak terlalu mau komen sampai gimana. Enggak ada yang salah, enggak sampai terlalu salah gimana. Cuman mungkin saya akan highlight untuk yang detailnya. Ya. Pertama, yang perlu saya highlight adalah kursi. Ya. Kursinya ini kan ada 2 kursi ya. Nah, kursi ini teksturnya sama persis. Ini masalah. Ini selalu dilupakan. Ya. Ini 2 kursi ini teksturnya sama persis. Jadi selalu beranggapan nanti kalau sudah saya copy, ya, kemudian setelah saya copy, saya rotate sedikit, aman. Tidak. Teksturnya yang tidak aman. Saya malah akan lebih memilih kursinya nggak saya puter, tapi teksturnya saya geser. UVW map-nya untuk yang kursi yang satunya ini akan saya geser. Seperti itu. Ya. Terus kemudian saya kurang bisa melihat, tapi ini udah di-chamfer belum ujungnya meja ini? Ya. Ya, harus di-copy, jangan instan. Kalau memang ada yang mau dirubah lebih baik di-copy, jangan di-instan. Nah, oke, kalau udah di ini ya oke lah. Udah di-chamfer. Cuman ini ada yang aneh nih, ya. Antara ini ya ini 3D artist di Indo ini yang menjadi salah satu masalah terbesarnya adalah nggak telaten, ya. Kepinginnya langsung keren. Pokoknya kepingin cepat masuk lighting, cepat post pro. Ini apa ini? Saya nggak pernah lihat ada yang namanya microwave atau oven seperti ini. No way. Ya. Coba cari referensi. Oven atau microwave yang benar seperti apa? Ya, seperti itu. Ini so far saya nggak pernah lihat. Terus kemudian yang ini kok nggak ada? Harusnya ada. Ya. Terus kemudian ini bisa sama persis, cuma beda knobnya aja. Ya. Wes nggak apa-apa, nggak ada yang lihat aja, paling mereka nggak tahu. Jadi ini sebetulnya sama, cuma ini saya hilangin, yang bawah nggak. Apa yang atas saya biarin ada knop-knopnya, yang di bawah saya hilangin. Tapi kenapa satu yang bisa saya bisa langsung tahu permasalahannya ini apa? Bentuknya ini bermasalah. Something wrong sama modelnya. Ya. Seperti itu. Dan saya juga jarang sekali melihat yang namanya microwave sama oven menggunakan
material stainless yang dark seperti ini. Ya, jadi harus diimprove lagi material stainlessnya dan cari material yang lebih benar. Terus kemudian harus diperhatikan pemasangannya, ya, pemasangan microwave sama kitchen terhadap body ini seperti apa. Ya, nggak pernah saya lihat ada microwave sama oven yang bisa muncul seperti ini. Ini kelihatan juga kalau kabinetnya nggak dilubangi. Kamu cuma pasang, tancap, di overlap begitu aja. Kenapa? Saya bisa lihat di daerah sini. Dan di daerah sini tidak ada shadow line-nya dikit pun. Harusnya tetap ada jarak. Ya, smoothing-nya. Well anyway, mau smoothing, mau apa, it's just bad modeling. Ya, it's just bad modeling. Seperti itu. Jadi ini memang kalau kita bicara microwave, dia memang ada kayak karet atau jarak di sini. Memang ada. Itu biasanya kurang lebih setengah senti untuk ngasih jarak sama body dari kitchen-nya. Terus kemudian, sorry ya, kalau untuk kitchen saya ini cerewet banget. Kenapa? Saya dulu punya perusahaan furniture dan saya sangat mencintai membuat kitchen. Saya sangat menikmati. Ya. Tekstur yang kamu gunakan di sini, ini langsung kamu terjang jadi satu. Padahal harusnya body atas ini sama pintu ini tidak mungkin dipotong di satu HPL yang sama. Ya, nggak mungkin. Seperti itu. Pintu ini nyambung sama ini masuk akal. Karena masih bisa dipotong di satu HPL yang sama. Tapi ini sama ini tidak. Ya, terus kemudian ini sambungannya nggak kelihatan. Ya. Jadi harus belajar detail pembuatan kabinet kitchen. So, ini yang selalu banyak dilupakan sama 3D artist. Sekali lagi seperti yang selalu dibahas sama senior-senior, termasuk saya sendiri, ngobrol-ngobrol sama Mas Ibeng pada waktu itu, kebanyakan artis zaman sekarang ini karena semuanya serba mudah, serba instan, ujung-ujungnya kepinginnya selalu automaster. Ya, automaster. Dapat sesuatu, langsung master. Nggak bisa. Kamu bisa ngerender, kamu dapat render setting paling hebat pun punyanya Alex Roman, pun punyanya Arquine 9, pun punyanya D-Box pun. Tapi kalau kamu tidak mempelajari disiplin ilmu lainnya, ya nggak bisa. Kenapa? Ya ini yang terjadi. Ya, ini adalah disiplin ilmu yang completely different. Nggak ada urusannya sama 3D rendering. Ini adalah pembuatan furniture. Seperti itu. Sama kalau kita bicara sama ini, misalkan Mas Nanang Subagio yang desain kantornya 2G, dia arsitek, dia pasti otomatis secara tanpa dia sadari, dia udah bergerak otomatis. Oh, nggak bisa, ini sambungannya di sini kok. Nggak masuk akal kalau ini kalau renderannya seperti ini. Ya kan, gambarnya kayak gini. Ini pasti harus ada sambungan. No way. Triplek ini panjangnya cuma 244 misalkan. Ya kan, gimana mau cari yang 3 meter? Pesan. Ya belum tentu ada. Ya, kalau mau pesan harus banyak. Kayak gitu, misalkan. Ya, terus kemudian tekstur tiling. Ini tiling banget ini. Ini berulang. Ya, enggak boleh. Yang namanya marmer untuk backsplash tidak ada yang namanya berulang. Biasanya dia langsung satu slab utuh seperti itu. Kalau misalkan marmernya cuma dapatnya sekitar panjang mentok 240, misalkan untuk cari harga murah, biasanya itu diakali karena dengan adanya stainless di sini. Ini pun di sini biasanya ada cooker hood. Nah, ini kita bicara efisiensi ngakali desain terhadap harga, ya, desain versus price. Itu yang saya lakukan di pantry saya sendiri. Karena cari marmer yang bisa sampai loss 3 meter lebih itu mahalnya enggak karuan. Jadi kemudian akhirnya saya cari yang agak pendek, yang murah dan bagus, kemudian saya atur di desainnya. Jadi walaupun yang desain pantry saya adalah metric kitchen, tapi saya tetap ada campur tangan di sana karena apa? Marmernya saya harus cari sendiri. Kalau marmernya cari sendiri, mau enggak mau saya harus sesuaikan, saya harus dapatkan marmernya dulu, kemudian saya baru minta mereka mendesain sesuai dengan marmer yang saya punya. Seperti itu. Jadi enggak bisa langsung pasrahin begitu. Kalau
Kalau enggak mau pakai solid surface, ya kalau mau berani bayar ya enggak apa-apa. Tapi solid surface kan mahalnya amit-amit. Ya kan? Seperti itu. Doesn't make any sense. Terus next-nya lampu. Ya. Asal comot nih materialnya nih. Kenapa saya bisa tahu? Warnanya abu-abu. Warnanya abu-abu, agak pucat. Harusnya enggak seperti ini. Harusnya dia agak hitam. Ya, seperti itu. Ya, dia agak hitam. Jadi metal. Jadi walaupun itu pre-made model, entah itu dari ARC model, 3D Sky, ya, ataupun kamu dapatnya dari timnya 2G, misalkan kita share free microwave misalkan, kita share free hanging lamp misalkan, atau Mas Kun-kun, Mas Reza dari Kun-kun sharing hanging lamp punyanya Tom Dixon. Nggak bisa serta-merta kamu pakai begitu aja langsung jadi. Loh ini yang bikin 2G, loh ini yang bikin Mas Kun-kun. Udah pasti keren. Oh enggak. Itu kita bikin sesuai dengan aturan kameranya kita, aturan lightingnya kita. Tetap harus kalian sesuaikan lagi. Nggak bisa serta-merta dipakai. Ya, seperti itu. Di 2G sendiri kita banyak kok nge-tweak materialnya lagi seperti itu, tergantung lighting. Pokoknya yang penting klien dapatnya image-nya keren. That's it. Kita nggak peduli harus ngapain. Ya. Seperti itu. So, untuk si punyanya Ihsan Bahri, Bahri udah so far sampai sini ya. Tapi jangan berkecil hati. You are doing really good job. Karena kamu dengan kamu masih mahasiswa, kamu udah bisa nge-push seperti ini, ya. Padahal saya dulu sebelum jadi mahasiswa, saya pegang 3D pada saat saya udah kerja, seperti itu. Mas Reza pun dulu waktu kuliah belum tentu bisa bikin begini ya, Mas. Seperti itu, ya. Jadi it's okay, no worries, it's a good job, ya. Jadi keep pushing, jangan rendah jangan rendah hati, jangan rendah diri ya, rendah hati harus. Ya, keep pushing, ya. Kan sudah ada grup, ya, yang grup yang Hafiz ID, rajin-rajin aja upload di sana, ya. Kita semua ada di sini tujuannya untuk pintar bersama, ya, seperti itu. Oke, next.